Halo semuanya, kenalkan aku Citra dari Prodi HI UII 2025. Aku di sini mau mengajak kalian diskusi tentang organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional. Pernah nggak sih kalian terfikirkan sebenarnya siapa saja sih yang punya hak dan kewajiban di mata dunia? Apakah hanya negara? Ternyata jawabannya tidak. Dalam hukum internasional, ada entitas selain negara yang diakui sebagai subjek hukum. Salah satunya adalah organisasi internasional. Di video kali ini, kita akan membedah satu organisasi yang sangat unik, yaitu ILO atau International Labour Organization. Nah, di sini kita akan membuktikan secara hukum, apakah ILO ini benar-benar memenuhi syarat sebagai subjek hukum internasional? Kita mulai dari syarat yang pertama. Syarat pertama sebuah organisasi menjadi subjek hukum adalah ia memiliki dasar pendirian yang jelas melalui perjanjian internasional. ILO tidak main-main dalam hal ini. Ia didirikan pada tahun 1919. Melalui perjanjian Versailles setelah Perang Dunia ke-1. Artinya, status hukumnya diberikan langsung oleh negara-negara berdaulat melalui kesepakatan tertulis. Sebagai subjek hukum, ILO memiliki visi yang besar, yaitu untuk mewujudkan keadilan sosial karena perdamaian hanya akan dicapai jika didasarkan pada keadilan sosial. Lalu, syarat yang kedua ialah memiliki kepribadian hukum yang mandiri. Artinya, organisasi tersebut harus bisa bertindak atas namanya sendiri, bukan sekedar wakil dari negara anggotanya. Yang membuat ILO ini sangat kuat sebagai subjek hukum ialah ia memiliki sistem tripartinya. Di sini bukan cuma pemerintah yang bicara, tapi pengusaha dan pekerja punya suara yang setara. Ini membuktikan bahwa ILO memiliki kehendak organisasi atau corporate will yang terpisah dari kehendak masing-masing negara. Selain itu, sebagai subjek hukum, ILO memiliki hak istimewa dan kekebalan diplomatik. Dan ia mampu membuat perjanjian hukum dengan negara lain, seperti perjanjian kantor pusat dengan pemerintah Swiss di Jenewa. Lalu kita masuk ke syarat yang ketiga. Apakah ia bisa menciptakan aturan hukum? Tentu saja bisa. ILO menjalankan fungsi legislatif global melalui konvensi dan rekomendasi. Contohnya, ketika ILO mengeluarkan sebuah konvensi, misalnya ketika penghapusan kerja paksa atau perlindungan upah dan sebuah negara meratifikasinya, maka muncullah kewajiban hukum internasional. Jika negara tersebut melanggar, maka ILO memiliki mekanisme pengawasan dan komite ahli untuk menuntut akuntabilitas negara tersebut. Nah, disinilah bukti nyata operasional sebuah subjek hukum internasional. Jadi, mari kita simpulkan. Berdasarkan 3 poin tadi, yang pertama dasar hukum yang sah, struktur organisasi yang mandiri dengan sistem tripartinya, serta kemampuan menciptakan norma hukum internasional, maka International Labour Organization secara sah dan meyakinkan adalah subjek hukum internasional. Nah, memahami status hukum ILO membantu kita melihat bahwa ternyata hukum internasional tidak hanya mengatur soal batas wilayah negara saja, tapi ia juga melindungi hak-hak kita sebagai manusia di dunia kerja khususnya.
Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk studi hukum internasional kita, dan sampai jumpa.